Pernahkah kau mendengar tentang wanita biasa yang namanya tak pernah disebut raja, tak pernah ditulis di batu sejarah, tapi justru harum tubuhnya tercium oleh Rasulullah ketika beliau berada di langit ketujuh dalam peristiwa Isra Miraj. Wanita itu bukan ratu, bukan putri, bukan pemuka agama. Dia hanyalah seorang pelayan kecil di istana Firaun, namanya Masitho. Aku, Masito, seorang budak, pelayan, pengasuh bagi putri Firaun. Setiap hari tugasku sederhana, menyisir rambutnya, memandikannya, memberi makan, lalu menidurkannya. Istana tempatku tinggal begitu megah, dindingnya berlapis emas, pelayannya ratusan, makanannya tak pernah habis. Tapi di tengah kemewahan itu, hatiku selalu gelisah, karena semua orang di sana menyembah Firaun. Ya, mereka benar-benar menyembah seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sementara aku hanya diam, menyembunyikan iman. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan sejati. Iman itu kusembunyikan dari siapapun, bahkan dari anak-anak yang kuasuh. Setiap malam aku berdoa diam-diam, memohon agar Allah melindungiku. Tapi aku tahu, di negeri ini, menyebut namanya berarti kematian. Sampai suatu hari, kejadian itu datang seperti badai. Pagi itu, aku sedang menyisir rambut putri Firaun. Ia manja dan angkuh, seperti ayahnya. Tiba-tiba, sisirku jatuh ke lantai batu. Tanpa sadar, aku berbisik pelan, "Bismillah," hanya itu. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Putri itu menoleh cepat. "Apa yang kau katakan, Masito?" Jantungku berdebar, keringat dingin menetes. Tapi aku tahu, ini saatnya. Aku menatap matanya dan berkata, "Bismillah. Dengan nama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Dia mundur, takut, wajahnya pucat. Dalam hitungan menit pengawal datang. Aku ditarik keluar, dipaksa menghadap Firaun, raja tiran yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun menatapku dengan amarah yang membara. "Siapa Tuhanmu, Masito?" bentaknya. Aku menunduk, tapi aku tidak takut. Tuhanku adalah Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhanmu dan Tuhan seluruh makhluk. Firaun murka. Ia perintahkan kuali besar berisi minyak mendidih. "Kalau kau masih tetap menyebut nama Allah, akan kukorbankan seluruh anak-anakmu," katanya. Dan benar, satu persatu anak-anakku dihadirkan. Anak pertamaku ditarik paksa. Ia masih belia, tapi dia hanya menatapku. Tak menangis, tak melawan. Ia tahu, kematian ini bukan akhir. Lalu ia dilempar ke dalam kuali. Aku menutup mataku, tapi telingaku tak bisa menutup jeritanku sendiri. Lalu anak keduaku, kemudian yang ketiga. Tubuhku lemas, tapi lisanku tetap menyebut Allah, Allah, Allah. Tinggal satu anakku yang tersisa, seorang bayi yang masih menyusu. Saat prajurit hendak mengambilnya, aku gemetar, ragu, air mataku tak terbendung. Ya Allah, aku sanggup kehilangan segalanya, tapi jangan ambil dia. Lalu, terjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Bayi itu berbicara. Dengan suara jernih ia berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Engkau berada di jalan yang benar. Jangan takut, surga menantimu." Semua terdiam. Firaun terkejut, prajurit ternganga. Tapi aku tahu, itu jawaban dari langit. Aku mencium kening bayi itu, lalu menyerahkannya kepada para penjaga. Satu persatu anakku syahid, dan aku pun melompat ke dalam kuali. Dengan membawa keimanan yang utuh. Waktu berlalu, bangsa berubah, kekuasaan Firaun runtuh, tapi kisahku tak hilang. Berabad-abad kemudian, Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Malaikat Jibril menuntunnya ke langit ketujuh. Dan di sana, tiba-tiba, Nabi mencium bau harum yang tak pernah ada di bumi. "Wahai Jibril," kata Rasulullah, "bau harum apa ini?" Dan Jibril menjawab, "Itulah bau dari tanah tempat Masito disiksa. Ia adalah wanita yang syahid karena keimanannya. Allah memuliakannya hingga aroma tubuhnya dicium oleh para penghuni langit." Aku bukan siapa-siapa, bukan wanita mulia, bukan ulama, bukan putri bangsawan. Aku hanyalah pelayan istana. Tapi karena satu kata, satu kalimat, Bismillah, namaku diabadikan di langit. Dan sekarang, aku bertanya padamu, berapa sering kau menyebut nama Allah? Dengan penuh keyakinan. Beranikah kau berkata, "Tuhanku adalah Allah," saat dunia menertawakan imanmu? Jika Masito yang hanyalah pelayan bisa harum di langit, maka mungkin kamu pun bisa.